Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatabin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, para sahabatnya, dan para tabi'atnya yang semoga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini dan terasa begitu singkat Ramadan yang kita jalani hari ini, karena Ramadan yang sekarang kita jalani ini adalah bulan yang begitu penuh keberkahan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang tertentu. Quran Surah Baqarah ayat 183 sampai 184. Hanya beberapa hari tertentu saja, karena ia adalah hari yang singkat, bahkan tidak sampai 29 ataupun 30 hari. Jikalau kita tidak segera sadar akan puasa itu begitu banyak kehikmahan dan kebaikan yang banyak, maka akan terasa sia-sia puasa yang kita lakukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 kunci kesuksesan bulan Ramadan yang harus kita jalani, yakni yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika orang mengetahui maksud daripada hikmah, manfaat daripada puasa, maka tentulah seseorang tersebut akan menjalani puasa dengan begitu serius, dan menjalani puasa itu begitu sangat penuh dengan kebaikan. Jikalau seseorang tersebut mengetahui hikmah dan manfaat puasa itu sendiri. Seperti kita tahu, hikmah puasa itu adalah sebagai madrasah ketakwaan, sebagaimana yang katakan potongan ayat Quran Surah Al-Baqarah 183, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu adalah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah hikmah daripada puasa sebagai madrasah ketakwaan. Ada pula hikmah lain adalah menjadikan kita lebih tenang dalam menjalankan aktivitas, karena dengan berpuasa diri kita akan dipenuhi dan penuh dengan kebaikan, segala hal-hal yang penuh dengan kebaikan tanpa keburukan, jika kita dan seseorang tersebut mengetahui hikmah dan manfaat puasa tersebut. Dan bahkan selain daripada hikmah dan ibadah, bau mulut orang yang berpuasa pun itu menjadi amal ibadah nanti di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, al-khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun langkah yang kedua kunci sukses Ramadan adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam bulan puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitanu min alfi abidin. Seorang faqih ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada para ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sini kita bisa melihat bahwa ahli fakih ilmu agama itu, atau orang yang paham betul dengan ilmu agama, itu lebih ditakuti setan. Kenapa? Karena dia sudah dipenuhi dengan ilmu agama Islam dengan berbagai kebaikan, dan dia memiliki ilmu agama yang adil dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu adalah seorang yang fakih. Lebih takuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Bisa kita ketahui, dari 1000 ahli ibadah tanpa ilmu ini tidak ada bandingannya daripada orang yang fakih atau ahli agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah yang ketiga adalah menjaga puasa kita
agar tetap utuh pahalanya. Cara kita menjaga puasa kita agar lebih utuh pahalanya adalah dengan melakukan segala kebaikan dan jangan pernah melakukan hal-hal senonoh yang bernegatif, tapi haruslah berhal yang positif, seperti jauhkan dari yang namanya ghibah, menjauhkan dari yang namanya maksiat, menjauhkan dari yang namanya omongan yang tidak ada guna, dan menjauhkan emosional yang tiada guna. Itu cara kita menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Dan juga sering melaksanakan ibadah puasa dengan penuh hikmah yang tadi dikatakan di awal. Kunci kesuksesan yang pertama itu adalah mengetahui hikmah dan manfaat puasa. Kaum muslimin yang dihormati oleh Allah SWT, menjaga puasa juga dapat menjauhi segala sikap dan tindakan yang mengurangi amal ibadah puasa kita, seperti marah tiada guna, maksiat, ataupun ghibah, ataupun berbuat hal-hal yang tidak ada hubungan dengannya kebaikan. Itulah yang bisa mengurangi pahalanya kebaikan. Jangan sampai kita berpuasa itu menghilangkan amal-amal pahala kita hanya karena marah, hanya karena emosi. Karena kalau kita berpuasa itu mengatakan hal-hal yang buruk, mengatakan hal-hal yang tidak guna, maka sungguh itu kita hanyalah bisa menahan lapar dan menahan dahaga, bukan menjadikan amal pahala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkah keempat yaitu adalah kunci kesuksesan berpuasa, menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Cara kita menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan ini adalah dengan cara kita menghiasi kita dengan tilawah Quran, tadarus Al-Quran, lalu menghafal Al-Quran, ataupun segala kebaikan seperti misalkan membaca kembali ilmu-ilmu agama, atau melakukan tindakan hal kebaikan supaya kita bisa menghiasi diri kita, menghiasi puasa kita dalam diri kita sendiri menjadi penghias yang baik tanpa adanya keburukan satu kali pun. Berhari-hari yang lalu Rasulullah SAW telah bersabda, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru syatta mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadu ahlahu. Ya adalah Nabi SAW ketika masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, beritikaf dalam masjid, lalu melakukan istrinya dan mengangkat tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah terakhir atau yang kelima ini adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Disinilah kunci kesuksesan yang terakhir itu adalah kita harus bisa menjaga puasa kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu menjadi amal yang penuh dengan kebaikan. Cara menjaganya adalah kita ketika 10 terakhir bulan Ramadan menyambut malam Lailatul Qadar, itu kita beritikaf di masjid, lalu membaca tilawah Al-Quran dan berdoa pada Allah SWT supaya diri kita jauhkan dari hal-hal keburukan dan selalu didatangkannya kebaikan. Itu cara kita menjaga keistiqomahan kita puasa dari awal sampai akhir menjadi penuh dengan kebaikan. Akhirnya marilah kita bersama-sama untuk saling menjaga kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini dengan membaca tadarus Al-Quran dan menjalankan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk, karena itu bisa menyebabkan berkurangnya amal puasa kita. Sebaliknya, kalau kita selalu menambahkan kebaikan, itu sama saja halnya menambahkan kebaikan amal puasa kita dalam diri kita sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajmain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.